Oke, kita sudah berada di terminal yang mana dari sini adalah tahap awal untuk merun aplikasi yang kita buat. Sebentar. Nah, oke. Ini sudah muncul exam ataupun ngelang karena saya menggunakan Linux. Kita start semua service yang ada. Di sini ada MySQL, Apache Web Server dan Prof FTPD. Kita tunggu sejenak hingga server ataupun service-nya berjalan. Oke, service sudah berjalan dengan baik. Kita coba ke web atau web browser yang kita gunakan. Nah, ini dia halaman awal ataupun pembuka dari sistem Pakar yang saya buat. Jadi pada halaman ini user bisa saja menginput gejala-gejala yang mereka rasakan. Di sini ada tersedia 4 gejala, yaitu gatal-gatal di kulit, kulit kemerahan, ruam meluas, dan juga kulit bersisik. Yang mana ketika kita klik diagnosa, maka ini akan memberikan action yang menandakan kepada sistem untuk melakukan filtrasi dan juga melakukan output, mencari output. Sebelum kita coba aplikasinya, ini kita coba klik asal. Nah, ketika dia diinput tanpa gejala, maka dia akan memberikan notice kepada user bahwa harus pilih minimal satu gejala. Oke, sebelum kita melanjutkan ke aplikasi, mari kita lanjut. Mari kita coba terlebih dahulu menuju kode dari aplikasi. Saya akan coba menjelaskan juga secara kode. Baik, sesuai yang tertampil di layar dan juga poin-poin yang tadi saya jelaskan. Di sini untuk membuat sistem Pakar sederhana yang saya tampilkan tadi hanya membutuhkan dua file dari PHP. Pertama, index PHP adalah file yang menghandle proses front end. Lalu proses diagnosa adalah file back end yang menangani filter, kurang lebih seperti itu. Halaman tadi yang kita lihat atau yang sekarang saya tampilkan itu berasal dari halaman file index dari PHP. Seperti yang dilihat di layar, halaman ini berisi dari kode HTML dan juga CSS. Di sini saya langsung menyematkan kode CSS di dalam file yang sama, menjadi satu dengan HTML. Walaupun sebenarnya memang ada cara yang lebih disarankan, yaitu memisahkan kode CSS dengan HTML. Ini kode CSS yang menghasilkan tampilan-tampilan ini. Lalu kita mulai masuk ke kode HTML yang mana di sini saya memiliki sebuah form dengan ID diagnosa form. Di dalam form tersebut memiliki beberapa input yang mana tiap-tiap input memiliki checkbox ataupun pilihan checklist. Tiap input memiliki value ataupun ID, itu masing-masing berbeda. Kalau gatal-gatal di kulit maka inputnya G001 dan juga untuk yang lain. Untuk kulit kemerahan, ruam meluas, kulit bersisik, seperti itu. Untuk button dia tidak memiliki ID tapi dia memiliki fungsi submit form.
Ini adalah fungsi JavaScript yang di-trigger oleh function bawaan JavaScript onClick. Sedangkan submit form adalah fungsi yang saya buat. Seperti itu. Lalu ini ada sebuah div dengan ID hasil diagnosa, eh, yang mana ini akan muncul ketika kita sudah menginput gejalanya dan mengklik diagnosa. Di bawahnya nanti akan muncul sebuah card yang akan menyampaikan penyakit, solusi, serta keterangan penyakitnya. Seperti itu. Lanjut kepada input yang masing-masing memiliki value. Jadi dari value ini adalah penanda yang nanti akan dikirim ke backend ataupun ke database. Seperti itu. Sebentar, ada yang perlu saya cek. Oke. Oke, itu untuk kode frontend. Lalu kemudian kita lanjut ke kode, masih di kode frontend dengan bagian JavaScript. Di sini saya membuka tag JavaScript dengan tag script. Lalu saya membuat fungsi dengan nama submit form, yang mana fungsi submit form ini bekerja ketika button di trigger. Button apa yang di trigger? Button diagnosa yang ada di sini. Nah, ini trigger. Oke. Saya menginisiasi sebuah variabel, yang pertama checkbox, lalu yang kedua selected gejala. Variabel checkbox itu berisi fungsi dokumen query selector all. Jadi fungsi ini adalah fungsi bawaan JavaScript yang berguna untuk menyelek sebuah dokumen ataupun sebuah atribut atau mungkin sebuah ID yang kita taruh di front end. Apa yang kita select ini adalah di tiap inputan kita mengarahkan tiap query selector untuk mengambil semua tag inputan yang mana name-nya gejala. Maka artinya kita mengambil semua data dari semua inputan ini, semua checkbox ini. Yang mana setelah dicek atau diklik oleh user, dia akan disimpan ke dalam checkboxes. Lalu ada variabel select gejala, yang mana ini adalah sebuah variabel konstanta yang menjadikan array dari variabel checkboxes. Jadi semua data gejala yang sudah dipilih user disimpan ke masing-masing inputan, disimpan menjadi sebuah ID ataupun name. Lalu pertama disimpan ke variabel checkboxes. Lalu dari variabel checkboxes diambil lagi diinisiasi oleh variabel selected gejala, yang mana dari selected gejala dijadikan array. Seperti itu. Lalu selesai dari inisiasi ini, dia akan masuk ke pengkondisian, yang mana jika selected gejala length-nya sama dengan 0, atau yang berarti user tidak memilih gejala apa-apa tapi dia men-trigger button, maka akan muncul sebuah alert, yaitu harap pilih minimal 1 gejala. Ini yang tadi kita lakukan, kita coba refresh. Saya tidak pilih gejala, saya langsung input diagnosa, maka berfungsi kode yang ini. Seperti itu. Kalau dia kondisinya tidak 0, ya, maka dia akan keluar dari kondisi ini, dia akan membaca kode di bawahnya. Apa yang terjadi di kode di bawahnya? Kita menggunakan Ajax untuk komunikasi kepada backend. Ini saya menggunakan fungsi fetch untuk men-trigger file proses diagnosa PHP, yang mana ini adalah file backend. Metode yang digunakan adalah post, karena kita mentransfer data di dalam server side agar tidak terdetek oleh user. Lalu kita membuat header, ini untuk keperluan API dengan content type ataupun tipe data yang kita kirim adalah JSON. Seperti itu. Lalu kita masuk ke penanganan respon.
Ini sebenarnya salah satu pengkondisian juga. Dan kalau respon adjacent, maka dia diinisiasi sebagai data. Kalau true, maka dia akan melakukan inisiasi atau pembuatan variabel baru, yaitu hasil diagnosa diff dan juga konstan dan juga variabel diagnosa konten. Diagnosa diff ini sebuah variabel yang menyalek sebuah ID, yang berarti ID yang diselect adalah hasil diagnosa. Ini kalau kita cari, saya blok ctrlf. Nah, maka kita ternyata di HTML memiliki sebuah komponen dengan ID hasil diagnosa. Kapan dia tertrigger? Dia tertrigger kalau ada datanya. Kenapa kayak gitu? Memang si komponen HTML ini akan hanya keluar kalau dia mendapat sebuah respon data. Karena memang dia akan tampil ketika untuk mengeluarkan sebuah data dari analisa gejala penyakit. Lalu sama halnya dengan variabel di bawahnya, diagnosa konten, yang mengambil diagnosa konten. Ini kalau saya ctrl-F, salah. Nah, sama ya seperti ini. Cuman ini sub div-nya. Oke. Lalu selanjutnya ini ada proses riset konten hasil diagnosa sebelumnya. Jadi kalau ada user mengklik button lagi, maka dia akan mereset hasil konten diagnosanya. Lalu kita akan masuk ke bagian penanganan if data titik penyakit. Ini asumsinya kita sudah menerima data dari backend yang diinisiasi sebagai kata data. Lalu di dalam data itu ada nama data dengan label penyakit. Jika di dalam respon si ini nama penyakit dan nama penyakit lengthnya itu lebih dari 0, maka kita akan menampilkan hasil diagnosa. Kita akan menginisiasi pengambilan data titik penyakit titik for each. Kenapa kita for each? Karena datanya itu adalah sebuah array. Data titik penyakit titik for each sama dengan penyakit kurung ini adalah menampilkan hasil diagnosanya, nama penyakit, deskripsi, dan juga solusi. Diagnosa konten ini adalah variabel ini. Jadi kenapa kita memanggil variabel diagnosa konten di sini? Karena dengan fungsi inner HTML ini berarti sama saja kita menginsert sebuah data ke dalam variabel diagnosa konten. Ya. Apa datanya? Datanya data ini respon dari backend. Kita masukkan ke sini ke diagnosa konten dengan fungsi inner HTML. Lalu diagnosa konten adalah sebuah komponen HTML yang menyimpan atau yang memiliki sebuah div ataupun card ya yang diatur oleh CSS. Seperti itu. Lalu kalau gagal ataupun di luar dari kondisi ini, maka hasil diagnosa div-nya setelah display akan block ataupun kosong atau tidak tampil seperti itu. Else, kalau di luar dari kondisi ini, maka program akan mengembalikan sebuah return di dalam diagnosa konten di dalam card yang tadi, yaitu tidak ada diagnosa yang cocok dengan gejala yang dipilih. Atau kalau penanganannya di luar dari hal-hal yang tadi saya sampaikan, maka akan keluar error, console error. Seperti itu. Kita coba lihat dulu front end-nya. Kalau saya input tanpa gejala, dia akan muncul notice. Saya coba input 1, gatal-gatal di kulit, diagnosa. Nah, muncul 3 penyakit. Kenapa muncul 3 penyakit? Karena kurap, psoriasis, dan eksim adalah 3 penyakit kulit
yang masing-masing gejalanya salah satunya adalah gatal. Jadi dia akan menampilkan sesuai gejala yang diinput oleh user. Ini apa proses yang terjadi adalah yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika ada datanya lebih dari satu, maka dia akan memanggil komponen HTML ini diisi, ditulis dengan fungsi inner HTML, ditulis dengan apa? Ditulis dengan data-data ini bersumber dari backend. Seperti itu. Nama penyakit kurap sama seperti ini. Nama penyakit kurap. Deskripsi apa? Deskripsi infeksi jamur yang menyebabkan kulit bersisik dan juga gatal. Solusi menggunakan obat anti jamur dan menjaga kebersihan kulit seperti itu. Itu untuk penjelasan front end.